Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtia Rina Panggabean, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, Angkatan 4, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Baiklah, dalam video ini akan ditampilkan profil sekolah beserta media praktek pembelajaran guna memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi atau UKIN pada kegiatan PPG dalam jabatan 2021. Kegiatan pembelajaran ini menyajikan materi unsur teks berita kelas 8 SMP Swasta Al Muslimin Pandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Swasta Al Muslimin Pandan mempunyai visi, yaitu membentuk atau membangun karakter atau disebut dengan karakter building, membentuk calon pemimpin di masa depan yang beriman, bertakwa, jujur, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, sehat, cerdas, terampil, berprestasi, dan cinta lingkungan alam. Di pagi hari, mari kita sambut siswa-siswi SMP Swasta Al Muslimin Pandan dengan senyuman, dengan salaman. Kita sambut pagi hari dengan ceria. Budaya hidup bersih dengan cara membuka sepatu masuk ke dalam kelas. Ini merupakan salah satu visi dari SMP Swasta Al Muslimin Pandan, yaitu cinta lingkungan alam. Salah satu karakter building adalah dengan kedisiplinan. Kedisiplinan dimulai dari apel pagi. Membangun kedisiplinan dengan apel pagi. SMP Al Muslimin melakukan apel pagi setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak ibu di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semoga senantiasa seperti itu. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, setiap aktivitas kita harus dimulai dengan doa. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Attention! Once again, attention! Harus dengan attention. Gua memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskah kekakuan lisanku, supaya mereka bisa memahami ucapanku. Ya Allah, berikan nur ilahi kepada Bapak dan Ibu guru kami, agar dapat bekerja dan mengabdi tulus dan ikhlas karenamu. Tentukan di hati mereka bahwa kami belum tahu, dan berikan sifat kesabaran dan kesungguh-sungguhan mendidik dan membimbing kami karenamu. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Seperti biasa, Ibu
mengabsen dulu kehadiran kita pada pertemuan hari ini. Ibu sudah membagikan link presensi. Ibu harap semua mengisinya sambil pembelajaran kita mulai. Sebelum kita memulainya, kita bersama-sama dulu untuk membangkitkan motivasi belajar, mengikuti sebuah lagu yang akan Ibu putar. Oke, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Sorak-sorak bergembira, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, merdeka. Terima kasih yang sudah bersama-sama ikut bernyanyi untuk membangkitkan motivasi kita sebelum belajar. Oke, Ibu rasa itu cukup memotivasi diri kita. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu? Silahkan. Saya. Siapa? Oke, Kalisa silahkan nak. Iklan, slogan, dan poster, Bu. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas iklan, slogan, dan poster. Ya, selain itu kita bahas apa lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Sultan. Tentang ciri-ciri poster, yaitu bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Dan isi poster yang bersifat persuasif, Bu. Iya, benar sekali Sultan. Minggu lalu pertemuan yang lalu kita juga udah membahas ciri-ciri poster seperti yang diucapkan oleh Sultan tadi. Baik, kalau seperti itu kita sudah bisa memulai pembelajaran kita yang pertemuan hari ini. Oke, silakan diperhatikan di layar yang sudah Ibu tampilkan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah bisa terlihat, nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas teks berita yang diajarkan di kelas 8 semester ganjil, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita di SMP Swasta Al-Muslimin, di mana setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan. Pada pembelajaran minggu ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua dari tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks berita yang didengar dan dibaca. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Remaja di Asahan, Sumatera Utara mengalami gangguan penglihatan dan terancam buta diduga akibat kecanduan game online. Remaja tersebut menghabiskan waktu bermain game online menggunakan telepon genggam hingga 5 jam lebih. Surya Utama, remaja berusia 19 tahun, warga Dusun 1 Asahan, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk berpindah dan meraih benda di sekitarnya, ia terpaksa jalan merambat dan bertumpu pada dinding rumah. Terkadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari, gangguan penglihatan Surya semakin memburuk. Hingga saat ini, ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap. Ceritanya gara-gara main HP, main game online.
itu bisa menghabiskan berapa lama waktu main game online? Dari 3 jam sampai 5 jam. Ya. Itu awal-awal tandanya kena itu gimana? Matanya malam itu matanya merah, dan kebesokan matanya merahnya hilang, itu makin kabus, perlahan kabus. Meski telah berkali-kali berobat, kondisi mata Surya belum membaik. Keluarga akan membawa Surya ke Rumah Sakit Umum Medan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Oke, tadi Ibu sudah membagikan sebuah video berita yang sudah kita amati bersama. Sekarang Ibu ingin bertanya siapa yang mendapatkan atau bisa menyampaikan informasi yang terdapat pada berita yang sudah kita tonton tadi. Oke, silahkan. Video tersebut menjelaskan tentang kecanduan bermain game online, Bu. Iya, video tersebut menjelaskan tentang atau berisi informasi tentang kecanduan bermain game online. Siapa lagi selain itu? Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Remaja tersebut menghabiskan waktu bermain game online selama 5 jam lebih, Bu. Iya, ada informasi juga di dalam berita itu dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game online. Oke, tepat sekali informasi yang kalian dapatkan dari teks yang sudah Ibu bagikan. Sekarang Ibu sudah membentuk atau menyediakan grup kita untuk berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu tentukan lewat WA. Ya, silahkan Ibu sudah membagikan juga LKPD yang harus kalian selesaikan dengan cara berdiskusi pada kelompok yang sudah tersedia. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit, silahkan. Saling berdiskusi di grup yang sudah disediakan ya anak ya, yang ada kelompok 1 teks berita, kelompok 2 teks berita, kelompok 3 teks berita. Di situ kalian bisa saling berdiskusi, contohnya kamu menemukan unsurnya, kamu sampaikan kepada temannya di dalam grup tersebut. Oke, baik. Di sini kelompok 2 sudah bergerak, sudah beraktivitas. Unsur oke, baik. Ya, bahkan ada yang sudah mengirimkan jawabannya. Luar biasa. Oke. Ibu rasa sudah bisa kita tampilkan untuk diskusi. Ya. Oke, kita diskusikan. Untuk kelompok 1 siap ya? Agar Ibu bagikan, sharekan hasil diskusinya. Silahkan Nak, dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kalisa Dinda Yasmin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan hasil analisis unsur-unsur pada LKPD yang telah diberikan. Yang pertama, unsur what. Jawabannya 2 orang tewas tertimbun tanah longsor. Yang kedua, unsur where. Jawabannya perbukitan wilayah Kelurahan Ayak Parambunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Unsur why. Jawabannya korban terpaksa mencari pasir untuk bahan bangunan. Unsur where. Sekitar pukul 4 WIB Selasa tanggal 4 bulan 8 2020. Unsur who. Jawabannya 2 orang berinisial AN berumur 14 dan JH berumur 20 meninggal dan 2 orang luka-luka dan sudah dievakuasi ke RSFL Tobing Sibolga.
Unsur how, jawabannya menurut keterangan warga, korban tertimpa saat mengambil pasir untuk bahan bangunan rumah dan sekarang masih dalam proses penyelidikan personil Polsek Sibolga Selatan dan Polres Sibolga. Melalui pokok-pokok berita, dapat kami rumuskan kesimpulannya yaitu kecelakaan yang terjadi di perbukitan wilayah Kelurahan Aek Parambunan, Kota Sibolga menyebabkan 2 orang meninggal dan 2 orang luka-luka dan masih dalam proses penyelidikan personel Polsek Sibolga Selatan dan Polres Sibolga. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Pada kelompok 2, Ibu persilahkan untuk memberikan tanggapan untuk hasil presentasi tugas dari kelompok 1. Dari kelompok 2, silahkan memberi tanggapan, Nak. Boleh diwakilkan salah satu dari kelompok. Bagaimana pendapat kamu tentang hasil diskusi temannya? Apakah sudah baik? Apakah penyampaiannya baik? Silahkan. Najwa boleh? Menurut saya dari kelompok 2 dari kelompok 1 itu sudah benar. Oke. Kelompok 1, menurut kelompok 2, jawabannya sudah benar. Oke, baik, kita lanjut untuk penampilan kelompok 2. Oke, kepala kelompok 2, silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Aulia dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan membacakan jawaban dari LKPD yang telah diberikan. Unsur yang pertama adalah what. Jawabannya adalah 2 orang tewas tertimbun tanah longsor. Unsur yang kedua adalah where. Jawabannya perbukitan wilayah Kelurahan Aek Parambunan, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Yang ketiga adalah unsur why. Jawabannya adalah korban tertimbun longsor saat mencari pasir untuk bahan bangunan. Unsur yang keempat adalah when. Jawabannya sekitar pukul 4 WIB Selasa, tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Unsur yang kelima adalah wow. Yang jawabannya adalah 2 orang berinisial AN, umur 14 tahun, dan JH berusia 20 tahun meninggal dan 2 orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Ferdian Lumban Tobing Sibolga karena mengalami luka-luka. Unsur yang keenam adalah how. Yang jawabannya adalah menurut keterangan warga, korban tertimpa saat mengambil pasir untuk bahan bangunan rumah dan sekarang masih dalam penyelidikan personil Polsek Sibolga Selatan dan Polres Sibolga. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah longsor terjadi di Sibolga pada Selasa tanggal 4 bulan Agustus 2020, tepatnya pada pukul 16 WIB. Total korban yang tertimbun ada 4 orang, namun yang meninggal ada 2 orang yang berinisial AN berusia 14 tahun dan JH berusia 20 tahun, serta 2 orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Ferdian Lumban Tobing Sibolga karena luka-luka. Sekian dari analisis kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali hasil presentasi dari kelompok 2. Seperti biasa, Ibu persilakan untuk kelompok 3 sekarang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut saya hasil dari diskusinya sangat benar dan
Cara penyampaiannya tidak bertele-tele. Oke, baik, terima kasih Jarib yang sudah dari kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, tadi kita sudah memperhatikan LKPD yang telah Ibu sediakan dan sudah dikerjakan bersama dan sudah juga disajikan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu pengertian dan unsur teks berita. Berita merupakan sumber informasi yang harus diketahui dalam memenuhi ruang kehidupan. Berita juga bisa kita peroleh dari media cetak, elektronik seperti televisi, radio, internet, majalah, dan surat kabar. Unsur-unsur berita bisa diingat dengan istilah adik Simba. Kita lihat apa itu yang dinamakan dengan adik Simba. Ya, yang pertama A yaitu apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Kemudian istilah adik Simba ini juga dikenal dengan istilah 5W1H. Yang pertama di dalamnya adalah apa atau what yang berisi peristiwa apa terjadi dalam teks berita atau video yang kita tonton. Kemudian di mana atau where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian kapan atau when, kapan peristiwa itu terjadi. Mengapa atau why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut atau bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selain unsur-unsur dari teks berita, hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita. Jadi setelah pembelajaran ini, kita harus mampu menyimpulkan sebuah teks berita. Nah, cara-caranya adalah yang pertama, menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema atau topik berita, peristiwa apa yang terjadi, atau orang yang diberitakan, tempat kejadian, baik itu waktunya dan proses terjadinya peristiwa yang diberitakan, atau bisa dengan menuliskan 5W1H ataupun adik Simba. Dan yang terakhir, setelah menuliskan pokok-pokoknya, kita menyusun pokok-pokok isi berita tadi menjadi sebuah kalimat dan mencapai 1 paragraf. Nah, demikian pembelajaran kita untuk teks berita. Ya, untuk teks berita demikian pembelajaran kita. Selanjutnya, sebelum mengakhiri seperti biasa, tadi ada tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini, yaitu kamu bisa mencapai 2 hal. Yang pertama mengetahui unsur-unsur, yang kedua bisa menyimpulkan. Nah, sebelum diakhiri, siapa yang bisa menyampaikan hasil pembelajaran hari ini, Nak? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil tentang pelajaran teks berita. Teks berita memiliki unsur 5W tambah 1H, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, baik. Ya, oke, baik. Baik sekali Sidik bisa menyampaikan informasi dari pembelajaran kita hari ini. Selain itu, siapa lagi yang bisa selain Sidik? Saya, Bu. Oke, siapa? Saina ya? Iya, Bu. Oke, silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pokok dari
teks berita yang kita amati tadi. Dalam longsor tersebut, 2 orang tewas tertimbun tanah longsor. Mereka tertimbun longsor saat mencari pasir. Ada 4 orang yang tertimbun, 2 korban luka-luka, dan 2 orang lagi tewas. Baiklah, sekian dari kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saina. Iya, tadi tujuan dari pembelajaran kita yang kedua atau informasi yang kita dapatkan adalah kita bisa menyimpulkan isi pokok-pokok sebuah teks berita. Ya, demikian informasinya, Ibu rasa bisa dipahami. Seperti biasa, Ibu sudah membagikan link yang di dalamnya ada soal berupa pilihan ganda, ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Oke, baik, di sini sudah terlihat nilainya sudah masuk. Oke, dari hasil nilainya, Ibu rasa semua memahami pembelajaran hari ini, nilainya cukup tinggi dan melewati KKM, ya. Oke, seperti biasa, ya. Seperti biasa, di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Yaitu di pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks berita tersebut. Kalau tadi kita sudah memahami pengertian, unsur-unsurnya, maka pertemuan selanjutnya kita akan menuliskan sebuah teks berita. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Oke, siap, bisa. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita apa dulu? Seperti biasa supaya bahagia nih setelah pembelajarannya. Tepuk al-muslimin dulu. Silakan semua pelantangnya atau mic-nya dibuka. Ibu pandu ya. Tepuk al-muslimin. Prestasi al-muslimin. Yes. Oke, Ibu ulang sekali lagi ya, lebih semangat. Tepuk al-muslimin. Yes. Prestasi al-muslimin. Yes. Oke, baik. Selain itu kita juga punya karakter, ya, karakter SMP Al-Muslimin. Silahkan, karakter SMP Al-Muslimin. Sopan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter SMP Al-Muslimin. Sopan santun sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Horas tapeng, Allahu Akbar. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami semua. Jika ada yang tidak memahaminya, seperti biasa, gunakan gawainya atau handphonenya untuk mencari informasi yang berhubungan dengan materi. Jangan hanya menonton atau bermain game seperti video yang sudah Ibu bagikan, agar kamu juga tidak terkena masalah dengan mata, ya. Itu dia. Kemudian seperti biasa, setiap aktivitas itu harus diakhiri dengan doa kepada Ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Attention. Once again, attention. All student attention. After we get study, play begin Surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, ma'am. Sukses al-muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses al-muslimin. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.